Jadi ini hasil akhir dari panen tadi teman-teman. Nah, cukup satu titik saja yang kita taruh. Jadi satu tempat pancingan hasilnya seperti ini. Sebetulnya masih ada empat kayu di sana, itu hanya sekedar tambahan. Saya yakin itu isinya tidak seberapa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai ukuran kandang seperti saya, cukup satu tempat pancingan saja sudah cukup teman-teman. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan bersih-bersih kandang, dimana yang lalat yang mati juga sudah lumayan banyak. Ini ada sekitar berapa hari saya tidak bersihkan, ternyata yang lalat yang mati juga sudah banyak. Oke, jadi sore hari ini saya berbagi tips sedikit bagaimana cara menaruh media agar lalat mau bertelur di media penetasan teman-teman. Jadi ini media yang saya berikan di sini hanya ternyata kalau kita sudah punya lalat yang mati teman-teman, itu dijadikan media. Jadi ini medianya cukup dengan bangkai lalat. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini sudah telurnya sudah mulai full, sudah mulai penuh. Dan ini tips yang kedua, agar kita tidak kewalahan atau tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk panen telurnya. Kalau ukuran kandang seperti kandang saya ini, ukuran 280 kali 180, cukup satu titik pemancingan teman-teman. Cukup satu tempat pancingan seperti begini agar kita bisa menghemat waktu di saat manen telur. Jadi kayu yang kita pakai itu cuma satu tempat. Awal-awalnya saya membuat pancingan itu lebih dari satu tempat teman-teman. Jadi ada beberapa tempat, mungkin ada 4 ember yang saya taruh di sini, tapi tidak efektif teman-teman. Kita punya tempat pemancingan tidak semua terisi telur seperti ini. Jadi kita membuang-buang waktu, membuang tenaga, hanya memang telurnya dapat, tapi dengan banyaknya kayu, jadi setiap kayu itu isinya sedikit-sedikit, makanya kita membuang tenaga di situ. Makanya saya di sini menerapkan dengan satu titik pemancingan. Jadi di saat satu titik pemancingan seperti ini, dia akan fokus bertelur di pemancingan ini saja teman-teman. Jadi kita cukup panen telurnya di satu tempat pemancingan seperti ini. Itu tidak begitu membutuhkan waktu yang banyak. Nah ini telurnya semua rata penuh seperti ini, karena ini cuma satu tempat yang saya taruh pancingan. Sedangkan media pancingan yang saya taruh di sini, ini banyak lalat yang bertelur di waring seperti ini juga. Nah ini hal yang wajar teman-teman, kita tidak bisa kendalikan. Kalau menurut saya sih hal yang wajar, karena ini lalatnya juga terlalu banyak teman-teman. Nah, kita buka ininya jaringnya, dan kita memasukkan ini lalat yang sudah kita kumpulkan, yang sudah mati seperti ini. Nah kita masukkan di sini. Jadi bau bangkai lalat inilah yang jadi pancingan media pancingan di kandang lalat saya teman-teman. Jadi saya nggak perlu lagi memakai seperti buah-buahan, seperti fermentasi, cukup dengan lalat mati.
Lalat mati yang kita kumpul setiap 2 atau 3 hari itulah yang kita pakai untuk media pancingan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana. Kita langsung ke tempat pembukaan kayu pemancingan, teman-teman. Jadi teman-teman, ini sekali-sekali pohon ini saya goyang agar lalat yang mati di atas daun ini bisa jatuh. Nah, ini setelah kita goyang seperti ini, lalat yang mati di atas daun seperti ini yang nempel-nempel, dia jatuh sendiri dan kita bersihkan, teman-teman. Ini perawatan ya 2-3 kali sehari kita lakukan agar kandang lalat tetap berada di dalam kondisi nyaman, aman, dan rajin bertelur pastinya. Oke teman-teman, saya sudah berada di luar kandang. Jadi ini saya panen di tempat pancingan 1 titik. Jadi bisa dipastikan kalau isinya kayu ini juga akan lebih banyak, teman-teman. Nah, begitu isinya lebih banyak, panennya juga pun akan lebih senang, lebih lebih bergairah, teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hasilnya seperti begini, panennya pun kita senang, teman-teman. Jadi terlihat banyak. Beda dengan kita meletakkan pancingan beberapa titik, memang kayunya terisi telur, cuma sedikit-sedikit, teman. Jadi kita membuang waktu di situ untuk membuang waktu untuk panen telur BSF karena terlalu banyak kayu, sedangkan isinya tidak begitu banyak. Mungkin kalau teman-teman punya kandang lebih luas daripada kandang saya, mungkin boleh diterapkan dengan beberapa pancingan. Kalau ukuran kandang saya hanya 180, 280, ya saya menemukan titik maksimal di sini. Dengan cara 1 titik pemancingan saja sudah bisa kita kerjakan. Tidak harus memakai beberapa pancingan di dalam kandang. Nah teman-teman, jadi ini baru hanya dua ikatan kayu, teman-teman. Teman-teman, jadi ini baru cuma 2 kayu, 2 ikatan kayu yang saya panen. Belum lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kayu lagi yang saya harus panen di 1 titik tempat pemancingan, teman-teman. Jadi kita bisa menghemat waktu di sini, tidak membuang-buang waktu di saat panen, karena mubazir juga kita menaruh banyak kayu. Semakin banyak kayu yang kita taruh, semakin banyak tenaga yang kita butuhkan untuk panen. Semakin sedikit kayu yang kita taruh, cuma 1 titik pemancingan, kita bisa mempersingkat waktu untuk panennya. Setelah saya cek di dalam kandang juga tidak ada lalat yang bertelur di sembarang tempat, karena media pemancingannya seperti yang tadi saya sampaikan sudah termasuk efektif kalau kita sudah mempunyai lalat yang mati, teman-teman.